Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, tentu ada hal yang sangat menarik sekali. Kita ke sana. Itu ada bangunan. Bangunan itu adalah maktabah. Dan apa sebenarnya yang menarik dari maktabah? Tahukah saudara-saudara sekalian, itu adalah merupakan tempat di mana Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Itulah tempatnya. Jadi disinilah masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah ibu beliau Siti Aminah berjalan kemana-mana. Disinilah paman beliau Abu Thalib atau mbahnya Abdul Muthalib, saudara-saudaranya berada. Di sinilah para sahabat itu mungkin juga berkumpul. Di sini jalan-jalan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya ada di sini. Betapa senangnya kita bisa di sini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di sini, tapi setelah itu kemudian disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Nanti kemudian besarnya dibawa ke sini lagi. Seperti kita tahu, Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan yatim, ditinggal oleh ayahnya. Tapi kemudian juga disusul oleh ibunya Siti Aminah. Ketika melakukan sebuah perjalanan, beliau kemudian sakit dan meninggal. Jadi Nabi Muhammad itu adalah yatim piatu, tidak punya ayah, tidak ada. Di sinilah Nabi Muhammad besar. Masya Allah. Itu ada tempat kelahirannya Nabi Muhammad. Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad. Apa ya? Sesuatu yang tidak bisa dibayangkan betapa nikmat yang terindah bagi saya. Nabi Muhammad lahir di sini, tapi kemudian beliau meninggal di Madinah. Yang kemarin sudah banyak saya posting di mana Nabi berada di makam, yaitu di Madinah, dan di sana beserta dengan sahabat beliau yaitu Abu Bakar dan Nabi Muhammad itu di sini. Kemudian kakek-kakeknya itu makbarahnya di sana kurang lebih dari sini 500 meter. Di sana ada makam yaitu yang terkenal dengan makam Ma'la, peninggalan sejak 1700 tahun yang lalu kurang lebih masih ada di sana. Di sana ada makam Siti Khadijah juga di sana. Makam para sahabat, bahkan makam dari mbah-mbahnya Qusay dan seterusnya yang merupakan mbah-mbah dari Nabi Muhammad itu ada dari sini sekitar 500 meter. Cuman saya tidak bisa bayangkan hari ini saya di tempat di mana Nabi Muhammad besar ini ya. Tapi kita tahu Nabi Muhammad mungkin tidak besar di sini saja, karena Nabi Muhammad itu dibesarkan dalam keadaan susah, harus mengembala kambing, ikut jualan baju kemana-mana ke mana. Itulah Muhammad yang kemudian dalam besarnya oleh Allah ditunjuk untuk menjadi seorang nabi, tepatnya pada peristiwa Nabi Muhammad ketika berada di Gua Hira. Alhamdulillah barusan saya juga sudah berkunjung ke Gua Hira. Dari sini saya tidak tahu persisnya berapa kilo, tapi tidak jauh. Di sebuah gua Nabi bertahanus di sana, Nabi melakukan uzlah. Padahal menurut sebuah cerita Nabi itu jarang uzlah. Tiba-tiba keinginan uzlah berada di Gua Hira itu. Dalam saat uzlah tiba-tiba Nabi didekap oleh seseorang dari belakang. Saya tidak tahu ya dari belakang atau depan. Nabi didekap dan disuruh Iqra, disuruh belajar. Ma'an Nabi Qur'an, Nabi tidak bisa membaca karena memang Nabi adalah tidak bisa menulis ya, tidak bisa membaca atau ummi dalam bahasa. Proses itu
Nabi bingung, gemetar, takut. Untung di situ ada Khadijah, istri yang selalu menemani. Akhirnya oleh Khadijah diajak ke Waraqah bin Naufal, seorang ahli ya, keilmuan pada saat itu. Waraqah bilang, Muhammad, sayang, gampangannya begini, sayang saya tidak menjumpai ketika kamu menjadi rasul, karena saat itu Waraqah sudah tua. Kalau seandainya Waraqah itu tidak tua, maka Waraqah bilang saya akan menjumpai di mana kamu akan diusir dari daerah, di mana kamu akan dicaci, dimusuhi oleh umatmu. Ya, itu adalah prediksi Waraqah, dan kenyataannya kemudian Nabi Muhammad lahir di sini, ya, diusir oleh orang-orang Makkah, kafir Quraisy di sini, kemudian hijrah ke Madinah. Masya Allah, itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kelahirannya, kehidupannya, cerita-ceritanya menginspirasi kita semua. Ya dari situ, dari tempat yang bersejarah ini, itu kelahiran beliau. Alhamdulillah kemudian Nabi Muhammad menjalankan misi dakwah secara sembunyi-sembunyi di Mekah ini. Orang kafir Quraisy mulai terusik semuanya. Kemudian mereka bersidang yang dipimpin oleh Abu Jahal. Nah, ini mungkin Abu Jahal juga sering kesini ya. Mungkin Abu Jahal juga sering kesini. Di mana ini rumahnya Abu Jahal, saya kurang tahu ya. Dan diputuskan untuk membunuh Nabi atau menangkap Nabi dalam keadaan mati yang akhirnya terjadi peristiwa hijrah. Cuman kira-kira apakah di sini ya, apakah Nabi ketika tidur di sini, itu yang saya tidak tahu. Apakah peristiwa ketika Nabi dengan Sayyidina Ali dikepung orang Quraisy, kemudian beliau pergi ke gua Sur yang tinggi sekali di sana, yang kemudian dikejar-kejar oleh orang kafir, dan itu adalah peristiwa di mana Nabi Muhammad berada di titik yang paling rendah, di mana Nabi Muhammad tidak punya nilai, tidak punya harga di mata orang kafir. Mereka membuat pengumuman, siapa saja silahkan membunuh Nabi, yang bisa akan mendapatkan hadiah. Bayangkan, itu Nabi itu yang akhirnya sembunyi di gua ya, di gua Sur. Alhamdulillah tadi saya juga sudah menyaksikan di mana gua itu berada. Masya Allah, guanya tinggi sekali. Kalau kita ini mau menjangkau ke sana sebenarnya tidak akan bisa. Untuk itu kemarin tadi kita hanya turun dari mobil, hanya melihat dari jauh, foto-foto, kemudian kita lanjut. Tidak mungkin kan untuk naik ke gunung di mana Nabi dan Abu Bakar sembunyi. Ya mungkin itu ringkas cerita ya. Semoga perjalanan Nabi yang ringkas itu, yang akhirnya Nabi pergi ke Madinah ya, pada akhirnya membangun kota di Madinah sana, akhirnya besar di sana dan membuat golongan yang besar, dan akhirnya bisa kembali menguasai Madinah, Makkah. Itu ringkas cerita. Mudah-mudahan saudara-saudara yang belum bisa kesini. Jangan lupa ya, kalau ke Masjidil Haram, diantaranya tempat sa'i, Safa wal Marwah, itu ada pintu keluar ke kamar mandi. Nah itu adalah ke sini, ke tempat di mana Nabi dilahirkan. Ya ini tanah yang saya injak-injak ini. Nabi lari-lari. Di belakangnya masih berupa gunung. Insya Allah itu asli ya. Mungkin itu adalah gunung yang bersejarah juga. Saya tidak bisa berkata lagi selain rasa bahagia, rasa bangga bisa menyaksikan langsung di mana Islam dilahirkan. Baik, kita akan mendekat sekarang ya.
Nah, kita dekat supaya lebih puas. Kita bisa keliling-keliling. Ya. Nah, ini tempat kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Jadi di sini memang tidak dibuat spesial oleh orang-orang atau sang penguasa di sini. Mungkin takut dikultuskan atau apa ya. Nah. Kita tinggal melakukan kira-kira gitu ya, kira-kira di mana Nabi itu main-main ya, di mana tempat Sayyidina Ali itu bersama Nabi, di mana Siti Fatimah suka berkunjung ke sana kemari. Baik, kita akan mendekat, lebih dekat lagi. Nah, inilah dia. Ya. Jadi sudah berupa bangunan Maktabah Makkatul Mukarramah ya. Nah, jadi dekat sekali kelahiran Nabi atau rumah Nabi di sini dengan Masjidil Haram. Jadi kalau Nabi kemudian dalam cerita itu selalu dihubungkan dengan Makkah atau peristiwa bagaimana Nabi meletakkan Hajar Aswad, memang dekat sekali ya. Nah, ini jadi kalau orang tidak teliti, orang tidak akan tahu kalau ini adalah tempat bersejarah ya. Nah, Masya Allah. Nah, ini Mbak Ella kebetulan yang menemani saya kemana-mana, tidak punya capek, ibadahnya maksimal, belanja juga maksimal. Ya. Nah, untuk Makla tidak jauh. Makla itu dirasa di sana makam para sesepuh Quraisy ya. Nah, jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk selalu keliling bila punya kesempatan untuk datang ke Makkatul Mukarramah. Mungkin itu dulu, cukup sekian. Semoga bisa membantu. Dari Masjidil Haram, tepatnya di tempat kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, saya mengucapkan sekali lagi berdoa untuk kawan-kawan semua bisa ziarah ke sini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.